Halo semua, selamat datang lagi di sesi kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam satu strategi spesifik ya, dari buku 99 Negotiating Strategies. Itu bukunya David Rosen kan, yang negosiator Wall Street itu? Betul. Sumber kita kutipan dari bab 66. Judulnya aja udah bikin penasaran. Abaikan tuntutan pihak lawan untuk menghapus klausul. Menarik. Jadi misinya apa nih kita? Kita mau kupas tuntas, kenapa sih menurut Rosen kita nggak boleh langsung nurutin kalau diminta coret poin negosiasi? Pernah nggak sih Anda merasa, wah ditekan banget nih buat hapus syarat? Sering itu kejadian. Nah, kita lihat kenapa itu bisa jadi keliru secara strategi. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti bab 66 ini lumayan provokatif lah ya. Rosen bilang, sering banget lawan negosiasi kita itu minta, tolong dong, hapus syarat yang ini. Langsung gitu ya mintanya? Iya, baru aja kita ajukan, udah diminta batalin. Nah, saran keras dari buku ini, jangan pernah lakukan itu cuma karena mereka minta. Wah, keras juga ya sarannya. Kenapa gitu? Apa alasannya? Gini, menurut Rosen, ini tuh soal fundamental dalam negosiasi yang ya agak kompetitif gitu. Kalau kita langsung setuju hapus klausul, apalagi di awal-awal, Iya. itu dianggap sinyal lemah. Kayak kita ngasih tahu, oh saya gampang kok digoyangin. Akibatnya, kita kayak nyerahin setir negosiasi ke mereka. Oh, jadi bukan soal keras kepala atau gengsi ya? Bukan itu intinya. Ini lebih ke, gimana kita mempertahankan kendali atas proposal kita sendiri. Sangat khas lah ini dalam negosiasi yang tujuannya menang kalah gitu, yang penting dapat bagian paling besar. Oke, paham. Jadi jaga kendali, jangan kelihatan lemah. Tapi ini jadi mikir nih, gimana kalau klausul itu sebetulnya, ya kita sengaja pasang sebagai umpan? Maksudnya umpan gimana tuh? Ya, poin yang kita tahu kita bisa korbankan nanti buat ditukar sama hal lain yang lebih penting buat kita. Apa tetap harus kita pertahanin mati-matian, padahal niatnya memang mau dibuang? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan Rosen punya jawaban tegas soal ini. Apa katanya? Iya, pertahankan. Gitu, meskipun itu cuma throwaway condition, istilahnya, atau klausul buangan yang sengaja disiapin. Tetap dipertahankan? Iya, jangan dijatuhkan hanya karena diminta. Kenapa coba? Karena waktu dan cara kita ngasih konsesi itu sendiri adalah bagian dari strategi kan? Oh, oke. Kalau dilepas terlalu cepat, tanpa imbalan apa-apa, cuma karena diminta, ya hilang dong nilai tukarnya. Klausul itu, meskipun umpan, tetap jadi alat tawar, jadi leverage, harus dipakai strategis. Jadi ditukar pas momennya tepat menurut kita ya, bukan karena ditekan. Persis, timingnya, syaratnya kita yang kontrol. Jangan sampai lepas gitu aja. Masuk akal sih. Kalau dilepas gampang, nanti poin lain juga dianggap gampang ditekan ya. Nah, itu dia. Bisa merusak persepsi lawan tentang ketangguhan kita secara umum. Mereka bisa jadi lebih nekat nekan poin-poin lain yang sebetulnya penting banget buat kita. Jadi ini soal menjaga tekanan dan kredibilitas kita ya selama negosiasi. Betul. Pendekatan Rosen ini memang kerasa banget ya nuansa Wall Street-nya. Kompetitif, kadang zero-sum. Intinya, jangan biarin alur negosiasi kita itu cuma reaktif terhadap tuntutan lawan. Kita yang harus pegang kendali narasinya. Bahkan kalau nggak salah ingat nih, bukunya juga nyaranin taktik balasan yang lumayan berani ya, buat ngetes lawan gitu. Anda benar sekali. Rosen itu sampai nyaranin, kadang sebagai respons atau buat tes aja, kita bisa balik nuntut mereka yang hapus klausul tertentu. Wah, dibalikin gitu ya? Iya, ini kan langkah yang cukup konfrontatif ya. Jelas banget ini bukan negosiasi cari solusi bareng-bareng. Ini lebih ke gimana memaksimalkan posisi kita dalam tawar-menawar yang alot. Wow, beda banget ya sama bayangan negosiasi yang mungkin lebih kolaboratif gitu. Memang, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, nilai strategis dari bab 66 ini ada 3. Pertama, yaitu tadi, mempertahankan kontrol. Kedua, kirim sinyal kalau kita kuat dan serius. Oke, ketiga dan ini penting banget, jaga amunisi kita, alat tawar kita, termasuk poin yang mungkin bakal kita lepas nanti, supaya bisa dipakai maksimal pas waktunya. Jadi negosiasi jalan sesuai kerangka kita, bukan ngikutin maunya lawan. Ini jelas filosofi negosiasi distributif banget, fokus bagi-bagi kue, dan gimana caranya dapat potongan terbesar. Oke, jadi kalau dirangkum dari bab 66, jangan keburu hapus klausul cuma karena diminta lawan. Itu bisa bikin posisi Anda lemah.
Pertahankan tiap poin sebagai alat tukar potensial, bahkan kalau itu cuma umpan, sampai waktunya pas buat ditukar sama konsesi yang lebih berarti. Jadi apa nih artinya buat Anda semua yang dengerin? Nah, ini yang perlu Anda ingat baik-baik. Taktik ini kan datang dari buku yang gayanya sangat kompetitif ya. Kayak di Wall Street gitu. Anggap ini salah satu alat di kotak perkakas negosiasi Anda. Jadi nggak selalu harus dipakai. Betul. Anda harus pinter-pinter nilai situasi. Cocok nggak sih pakai pendekatan sekeras ini sekarang? Gimana dampaknya ke hubungan jangka panjang sama lawan bicara? Sesuai nggak sama gaya negosiasi Anda sendiri? Kadang kan pendekatan konfrontatif gini malah nggak bagus. Iya juga ya. Oke, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Gimana kalau prinsip nggak langsung nurut kalau diminta ini, Anda coba terapin? Bukan cuma buat klausul kontrak yang ribet, tapi juga buat permintaan kecil sehari-hari. Misalnya, Ya, misalnya negosiasi deadline kerjaan, atau bagi tugas. Kalau kita nggak langsung bilang iya, kira-kira perubahan apa yang bakal terjadi di dinamika interaksinya? Hasil akhirnya gimana? Nah, itu coba direnungkan.